pagi anak-anak ibu sekalian, kembali kita masuk ke bidang studi teknologi perkantoran. Tetap materi ibu sajikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Virtual Office. Tujuan pembelajaran untuk kali ini di mana melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan cara menerapkan kantor virtual. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan layanan dari fasilitas kantor virtual. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi manfaat kantor virtual. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Untuk dari segi keterampilan, dengan menggali informasi dan internet, dapat melakukan identifikasi teknologi atau otomatisasi perkantoran berdasarkan jenis tuntutan atau kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, dengan menggali informasi dari internet, dapat melakukan pengelompokan teknologi perkantoran dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar apa itu definisi kantor virtual, apa itu manfaat kantor virtual, apa itu kelebihan kantor virtual, dan kekurangan kantor virtual. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Atau virtual office merupakan sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia maya. Dengan kata lain, tidak mempunyai kantor di dunia nyata. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam bentuk virtual dioperasikan secara online. Dengan begitu, para karyawan dapat bekerja dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan komputer seperti PC, laptop, ponsel yang terhubung dengan internet. Adapun tujuan dari virtual office yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya, khususnya biaya tanpa perlu membangun kantor fisik. Keberadaan kantor virtual, seorang pemilik atau karyawan berusaha dapat datang ke kantor secara cepat dari yang sebenarnya. Kedatangan dan kepergian berlangsung secara virtual yang tidak secara fisik datang dan hadir di lingkungan kantor seperti di dunia nyata. Layanan komunikasi kantor virtual yaitu bisa dilakukan dengan resepsionis jarak jauh, asisten virtual, layanan jawab, kotak suara, gedung kantor virtual. Berikutnya layanan ruang kantor virtual itu ada alamat profesional, alamat surat, resepsionis, business meeting space, dan live resepsionis virtual. Adapun kelebihan dan kekurangan dari virtual office, kita bahas dulu kelebihan dari penggunaan virtual office dibanding dengan kantor konvensional atau kantor nyata ya. Yang pertama itu dapat menghemat biaya pengeluaran, yaitu dengan adanya virtual office maka tidak perlu bersusah payah untuk biaya sewa gedung, biaya air, biaya listrik, biaya akses internet atau biaya cleaning service dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, menghemat waktu. Setiap hari pekerja merasakan kemacetan untuk datang ke kantor sehingga ada alasan terlambat. Merupakan itu alasan klasik. Dengan adanya virtual office maka pemilik atau karyawan tidak perlu lagi merasakan kemacetan dan tidak ada lagi kata terlambat untuk datang ke kantor. Yang ketiga, menarik minat calon klien. Tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk penyewaan gedung di lokasi yang strategis, dengan virtual office pengguna dapat memiliki lokasi perusahaan yang strategis seperti yang diinginkan dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang keempat, lebih fleksibel dalam merekrut karyawan. Ya, dan berikutnya pengurangan biaya fasilitas. Perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Yang keenam, pengurangan biaya peralatan. Daripada menyediakan peralatan kantor bagi tiap pegawai, telekomuter dapat berbagi peralatan seperti halnya para peserta dalam suatu LAN berbagi sumber daya. Yang ketujuh, jaringan komunikasi formal. Yang kedelapan, pengurangan penghentian kerja. Bila terjadi musibah atau bencana, pegawai tidak mungkin pergi ke tempat kerja. Namun dengan kantor virtual, sebagian besar pekerjaan dapat terus dilanjutkan. Yang kesembilan, kontribusi sosial. Kantor virtual memungkinkan perusahaan mempekerjakan pegawai yang tadinya tidak memiliki peluang untuk bekerja, orang cacat, lanjut usia, dan orang tua dengan anak-anak kecil dapat bekerja di rumah. Itu yang menjadi
kelebihan dari penggunaan virtual office. Dan yang menjadi kelemahan virtual office itu yang pertama, rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari dimungkinkan dapat menghilangkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan pegawai dilakukan terlepas dari organisasi perusahaan, maka membuat pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang. Yang ketiga, semangat kerja yang rendah. Faktor pertama adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi langsung dengan atasan atau rekan kerja. Kedua, kenyataan bahwa gaji yang dibayarkan cenderung lebih rendah daripada yang dibayarkan pegawai di tempat kantor tetap. Yang keempat, ketegangan keluarga. Bila ada ketegangan di rumah, maka tidak dapat melarikan diri untuk beberapa jam. Nah, itulah yang menjadi kelemahan daripada virtual office. Sekianlah materi yang Ibu sajikan dalam bentuk video. Mem harapkan kalian bisa paham dengan apa yang Mem sampaikan. Terima kasih.